Halo telur-telur semuanya, apa kabarnya hari ini? Masih jadi beban keluarga atau udah jadi kebanggaan keluarga? Apapun itu, selamat datang di konten bahas film di channel Freaker. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul Limitless, yang artinya tak terbatas. Langsung aja, miringkan HP kalian, siapkan cemilan kesukaan kalian, let's go my friend. That's how. Limitless merupakan sebuah film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2019. Di scene awal film kita akan diperlihatkan sosok pemeran utama, si Eddie Moura, yang berpenampilan kumuh, rambut acak-acakan. Itu adalah first impression kita terhadap pemeran utama kita kali ini. Eddie Moura ini berprofesi sebagai penulis, dan scene selanjutnya kita akan diperlihatkan sosok wanita yang menjadi pacar Eddie Moura, yaitu Linda. Sebagai seorang penulis, Eddie telah memiliki kontrak dengan perusahaan penerbit buku. Namun dia belum memiliki satu halaman tulisan sampai beberapa bulan ia bekerja. Setiap harinya dia habiskan untuk minum-minum dan pekerjaan yang tidak tahu arah. Sampai suatu saat dia ketemu dengan mantan adiknya yang bernama Vernon. Karena melihat keadaan Eddie yang berantakan, akhirnya si Vernon berinisiatif memberikan sebuah pekerjaan untuk menjual narkotika kelas atas, yaitu sebuah pil yang Eddie pun belum tahu itu pil apa. Karena si Eddie menolak, akhirnya si Vernon memberikan cuma-cuma sebutir pil pada Eddie untuk coba-coba aja dulu. Selepas Eddie mengobrol dengan Vernon di kafe, akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Sesampainya Eddie di depan apartemennya, dia berpikir untuk mencoba satu butir pil yang diberikan oleh Vernon. Lepas meminumnya, akhirnya dia masuk apartemen, dan sampai di dalam apartemen, ia bertemu dengan Valerie, istri si pemilik apartemen, yang langsung menceramahinya dan menagih kapan ia akan membayar apartemennya. Scene berlanjut di mana efek obat itu akhirnya bekerja. Si Eddie tercerahkan, seperti dapat melihat semuanya, dan otaknya bekerja 100%. Yang biasanya otak manusia itu kan bekerja cuma 20%. Sampai-sampai dia bisa menerawang apa permasalahan yang dihadapi si Valerie ini. Akhirnya masalah sekolah hukum si Valerie ini mereka selesaikan berdua. Dan feedbacknya adalah perintitan duniawi yang diberikan oleh Valerie mantap. Selama 18 jam otak Eddie bekerja 100% dan dia merasa semua pekerjaannya sangat mudah dan cepat ia kerjakan. Setelah itu Eddie kembali ke kamarnya dan langsung merapikan kamar, kemudian menulis sebuah cerita, dan paginya ia udah menghasilkan tulisan yang membuat editornya tertarik. Tak hanya itu, dengan intelektualitas yang digunakan 100%, dia bisa menggunakan semua bahasa dan termasuk untuk memamerkan di depan pacarnya. Spero non troppo, che non sei della piazza. No, è dal contadino. Molto bene, grazie mille. Karena Eddie udah sadar efek obat itu yang sangat membantunya, akhirnya dia kembali lagi ke tempat si Vernon untuk meminta beberapa pil lagi kepada Vernon. Namun ternyata nggak cuma si Eddie doang yang mengincar obat ini. Sampai akhirnya Vernon ditemukan terbunuh di apartemennya. Dengan kemauan keras, si Eddie langsung mencari di mana tempat si Vernon menyembunyikan pil-pil tersebut. Dan setelah obat itu ditemukan oleh si Eddie, akhirnya Eddie digelandang ke polisi untuk dimintai keterangan, menanyakan apa saja yang terjadi di dalam sana. Akhirnya ya udah, Eddie menjelaskan apa adanya dan akhirnya dia dibebaskan dengan membawa beberapa pil yang ada di tempat Vernon beserta dengan uangnya. Hari-hari berikutnya berlanjut dengan Eddie yang begitu sempurna. Dia bisa menggunakan kapasitas otaknya 100%. Otomatis dia bisa melakukan hal-hal yang menurut orang itu susah, tapi menurut dia gampang. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan profesi terbaru si Eddie, yaitu menjadi seorang broker yang memprediksi saham naik atau turun, saham mana yang baik kita beli atau kita jual. Seperti itulah kurang lebih
kalau untuk tugas broker. Buat kalian yang nggak tahu broker itu langsung aja googling ya. Sampai akhirnya di dalam dunia perbrokeran si Edi melejit naik namanya karena berhasil mendapatkan untung yang sangat fantastis. Sampai akhirnya dia dilirik oleh seorang bos perusahaan besar yang bernama Van yang sudah malang melintang di dunia saham. Gennady, namun si Gennady memberikan ancaman jika dia nggak mengembalikan dengan kesepakatan tersebut, dia akan membunuhnya. Dengan efek obat yang sangat luar biasa ini, Edi tidak pernah merasakan lelah. Sejauh dia melangkah, dia tidak pernah merasakannya. Sampai akhirnya terdapat berita di sebuah televisi bahwa aktivis sosial terbunuh oleh seorang pria yang ciri-cirinya hampir sama dengan Edi. Bahkan Edi pun juga nggak terlalu mengingat kejadian tersebut karena terlalu cepat baginya yang dikarenakan efek obat tersebut. Scene akan berlanjut kepada Edi yang kehabisan pil tersebut. Nampaknya dengan kehabisan pil tersebut, efek samping dari obat tersebut juga terasa terhadap Edi. Ia tidak menjadi cerah, tak bertenaga, serta menurunnya intelektualitasnya. Keesokan harinya, Edi menemui pertemuan dengan Van Loon di sebuah kafe. Tapi dia nampak beda karena tidak ada lagi obat yang dia minum. Alih-alih biasanya Edi menjawab semua pertanyaan Van Loon dengan cepat, tepat, dan lugas, namun kali ini dia merasa kebingungan apa pembahasan yang harus dia sampaikan. Sampai akhirnya pusing pun melanda dan mual pun termuntahkan. Perkenalkan pemeran lagi, yaitu Melanie, seorang wanita, seorang kakak ipar dari Venom, dan juga seorang mantan istri dari si Edi. Jadi si Edi ini kan duda. Jadi sekarang si Edi duda berpacarannya sama si Linda. Maksud dan tujuan si Edi bertemu sama Melanie yakni tidak lain menanyakan apakah dia tahu tentang obat tersebut. Dan akhirnya si Melanie menyarankan Edi agar tidak pernah menggunakan obat tersebut. Tapi karena si Edi kan udah candu hebat, dia memberitahu semuanya yang dia rasakan. Dan akhirnya si Melanie juga memberi saran gimana caranya agar mengurangi dosis pemakaian obat tersebut. Karena usut punya usut, ternyata si Melanie ini pernah menggunakan obat tersebut. Dan ternyata efek samping selain sakit-sakitan, tidak bertenaga, dan tidak dapat berpikir dalam otaknya, dampak serius dari obat tersebut yaitu kematian. Hingga beberapa ada pemakai yang mengalami kematian. Namun untungnya si Melanie ini bisa dapat survive. Namun ia sangat putus asa, nggak tahu kapan ia akan menghabiskan hidupnya. Scene akan berlanjut di mana Gennady mendatangi si Edi untuk menagih pinjaman yang sudah dipinjamkan. Akhirnya ditemukanlah sebuah pil di dalam saku jaket si Edi oleh si Gennady tersebut. Tanpa pikir panjang juga dia langsung meminumnya. Selesai urusan dengan si Gennady, akhirnya si Edi pun lemas tak bertenaga dan dia menuju ke tempat kerja si Linda dengan maksud memberitahu segalanya, kehebatan dia berasal, bagaimana semua itu terjadi. Dan akhirnya si Edi meminta tolong terhadap si Linda untuk mengambilkan beberapa stok yang ada di rumahnya. Dengan penuh kasihan dan rasa sayang Linda terhadap Edi, akhirnya ia mengiyakan.
Namun mengejutkan, ternyata si Edi menyimpan obat tersebut bukan di rumah si Edi, melainkan stok tersebut ada di rumah Linda. Setelahnya si Linda pun bergegas dalam perjalanan menuju ke rumah. Ternyata si Linda pun sudah dibuntuti oleh seorang pria parubaya yang entah apa maksud tujuannya. Entah mungkin itu untuk membunuh Linda atau untuk memperebutkan obat tersebut. Karena kan obat ini juga di awal scene sewaktu si Vernon terbunuh kan udah jelas-jelas itu kalau obat banyak yang mengincar, tapi kita nggak tahu si pria ini siapa gitu. Jadi lanjut kita ke scene berikutnya. Dengan ketakutan yang dialami si Linda, akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari pria yang mengejarnya. Terjadilah adegan lari-larian, kejar-kejaran, sampai akhirnya Linda memutuskan untuk bersembunyi di balik batu besar sambil menelpon si pacarnya, si Edi. Akhirnya dengan permintaan si Edi atau saran si Edi, si Linda disuruh untuk mengonsumsi sebutir pil juga yang sudah dia pegang, yang tadi udah dia bawa dari rumahnya. Lalu si Linda juga merasakan efek dari obat tersebut. Semuanya nampak lebih jelas, terperhitungkan dan dapat diperhitungkan secara matang. Setelah meminum pil tersebut, akhirnya aksi kejar-kejaran pun berlanjut, dimana dengan ketepatan, dimana dengan kekuatan, dimana dengan efek tersebut yang dapat memaksimalkan otak kita bekerja. Akhirnya si Linda pun lolos dari kejaran orang yang mengejarnya, dan akhirnya sampailah si Linda kepada Edi untuk memberikan obat tersebut. Tak hanya Linda yang berhasil dari aksi kejar-kejaran tersebut, Edi pun terselamatkan oleh pil yang dibawa oleh Linda. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah apartemen ke apartemen yang lebih mewah dan super keamanannya, serta membayar pengawal untuk menjamin keamanannya. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan Edi melakukan sesi foto di kantor polisi yang telah dicurigai dia membunuh seorang wanita aktivis sosial. Namun dengan uang yang berlimpah serta pengacara yang kuat, ya akhirnya tuduhan tersebut tidak dijatuhkan kepada Edi. Namun sialnya si Edi kehilangan pil yang ditaruh di dalam jaket khusus buatannya. Artinya si pengacara tersebut mengambil pil yang dipunyai oleh Edi. Dikarenakan Edi kehilangan pil yang ada di kantongnya, serta kehadiran Gennady yang terus-terusan meminta pil tersebut lagi dan lagi, akhirnya si Gennady berusaha masuk ke dalam apartemennya si Edi. Dengan keputusasaan yang dihadapi oleh si Edi, ia berniat untuk bunuh diri, melompat dari atas apartemennya. I knew they would kill me slowly and horribly, but this choice would at least be mine. Namun akhirnya niatnya dibatalkan, dikarenakan ia mengingat bahwa ia menyimpan satu pil yang tersisa di dalam apartemennya. Dengan susah payah ia akan mengambilnya dan terjadilah baku tembak dan bunuh-bunuhan antara Edi dengan Gennady dan anak buahnya, sampai akhirnya pertarungan dimenangkan oleh si Edi, di mana Gennady dan anak buahnya terbunuh di dalam apartemen si Edi. Kita akan ditunjukkan 12 bulan setelah kejadian terakhir, yaitu si Edi mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan yang patut gue jelasin tentang rahasia
terakhir dari video ini adalah obat yang dikonsumsi Edi. Ternyata Edi produksi sendiri sejauh ini. Dia membayar seorang ilmuwan, bagaimana ilmuwan tersebut bisa memproduksi atau membuat kandungan yang sama dengan pil yang biasa Edi konsumsi. Jadi sebenarnya intelektual yang Edi dapat, kepercayaan dirinya, semuanya dilandasi oleh sebuah pil. Tapi perlu diingat ya, buat kalian semua, ini cuma film. Film ini kan kebanyakan fiksi. Jadi jangan sampai terpengaruhi bahwa satu pil dapat mempengaruhi kecerdasan kalian. Enggak gitu loh. Jadi ini cuma film. Itu yang kalian ingat baik-baik. Jadi kalau pengen cerdas ya harus tetap belajar. Apapun itu ya pelajaran yang menjadikan kalian pintar. Oke, cukup sekian film kali ini. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Kalau kalian ada saran untuk kita membahas film apa lagi yang bakal kita bahas, silahkan komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See ya.